Insyaallah hari ini adalah pertemuan kita terakhir pembahasan daurah kita pada kesempatan ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkahi ilmu kita semua, memberkahi apa yang telah kita dapatkan sehingga bisa kita amalkan dan kita dakwahkan. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas al-amrus sabi', yaitu adab yang ketujuh, itu huduru ma yastati'u min halaqatil ilm. Adab yang ketujuh adalah menghadiri semaksimal mungkin halaqah-halaqah ilmu yang ada, memperbanyak hadir halaqah ilmu, sehingga sebagian orang terkadang beralasan banyaknya kesibukan. Banyaknya kesibukan itu sebenarnya bukanlah sebuah alasan ataupun penghalang. Tinggal bagaimana manakah yang kita jadikan prioritas. Wa taba'udil masafat, sebagian lagi ada yang mungkin beralasan jauhnya perjalanan. Padahal apa? Kalau kita bandingkan dengan para ulama zaman dahulu, mereka menempuh perjalanan rihlah di dalam menuntut ilmu sampai berbulan-bulan lamanya. Sebagian yang beralasan dengan lemahnya himmah. Namun itu semua beliau mengingatkan, semua itu akan hilang. Perasaan itu akan hilang apabila seseorang telah merasakan nikmatnya ilmu, merasakan lezatnya ilmu dan manisnya ilmu. Dia akan merasakan lezatnya menambah faedah, bertambahnya ilmu, sehingga perbanyaklah menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Yang kemarin telah kita bahas bahwasannya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau dalam sehari menghadiri 12 dars, menunjukkan betapa berkahnya waktu beliau. Maka apabila himmah, semangat itu terkumpul pada diri seseorang, ditambah dengan tentunya yang utama adalah kejujuran niat, maka dengan izin Allah akan menjadikan seseorang sukses di dalam menuntut ilmu. Kita lanjutkan halaman 63. Halaman 63 dari paragraf kemarin yang belum selesai kita baca. Baik. Bapak Dedi Panca, tafadhal iqra, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillah. Qala al-mu'allif waqad sabaqa anna Khatiban al-Baghdadi rahimahullahu bawwaba biqawlihi zakara man rahana ila syaikhi yabtaghi unuwi isnadi famata qabla ghafiri talibi minhu bibulughi muradihi walaqad an'ama Allahu alaina biwasaila katsiratin littalabi min kutubin wa ashritatin walakinnaha la tughni an huduril halaqati innal ishtiraka fin halaqati lahu ajrun fa idza hadarta fi halaqati
fa anta fi ibadatin wa tusalli 'alaika malaikah. Wa idafatun ila anna tarkizal zahniyah yakunu fi hudurin halaqati ablagu mimma law sami'ta fi syariti. Wa anta ta'lamu anna ru'yata ablagu wa awqa'u fi nafsi minas sima'i. Qala sya'ir yabnal karim ala tadunnu fatabis maqad haddasauka kama ra'in kaman sami'a. Iya, syukran barakallahu fikum. Waqad sabaqa anna al-khatiba al-Baghdadiyya rahimahullahu bawwaba biqaulihi. Dan telah berlalu ya ikhwah penjelasan bahwasannya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu telah membawakan sebuah bab yang berjudul Dzikru man rahala ila syaikhin, ya, pemaparan atau penyebutan orang yang melakukan rihlah untuk bertemu dengan seorang syekh yabtaghi uluwa isnadihi, dalam rangka mencari tingginya sanad. Mungkin dia sudah punya sanad dari hadis tersebut, namun karena ingin sanad yang ali, sanad yang tinggi, rela melakukan perjalanan rihlah yang amat jauh, yang amat panjang. Famata qabla dhafari talibi minhu bi bulughi muradihi. Maka apa? Maka syekh tersebut wafat sebelum penuntut ilmu tersebut mendapatkan sampainya harapannya. Menunjukkan apa? Seseorang harus semangat di dalam menghadiri majelis halaqah seorang syekh, seorang ulama, memperbanyak halaqah sebelum ulama tersebut wafat. Walaqad an'ama Allahu 'alaina biwasaila katsirah. Maka sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Biwasaila katsirah, dengan sarana-sarana yang banyak ya ikhwah. Wasilah menuntut ilmu melimpah ruah. Litolabi min kutubin wa asyritatin. Sangat banyak wasilah-wasilah untuk menuntut ilmu dari kitab-kitab. Sekarang alhamdulillah kita mungkin nggak mampu beli kitab, nggak mampu membeli semua kitab, tapi sudah ada apa? PDF. Kitab yang apa saja yang kita inginkan dari kitab-kitab berbagai macam cabang ilmu melimpah ruah ya ikhwah. Siapa di sini yang biasanya mengumpulkan PDF kitab-kitab? Ya, Masya Allah, punya maktabah PDF. Ya. Saya punya ribuan kitab Ustadz, tapi PDF semua. Paling nggak punya maktabah syamilah. Teman-teman yang punya laptop, tolong diinstal itu maktabah syamilah. Kita cari hadis apa, cari perkataan siapa, ini ngecek hadis ini sahih atau enggak. Bisa apa? Bisa lewat maktabah syamilah tersebut. Nanti kalau sudah menginstal semua di laptop masing-masing, tinggal kita apa? Bikin seminar. Seminar apa? Cara pengoperasian maktabah syamilah. Sekarang untuk skripsi, tesis, disertasi, menyusun risalah ya,
terbantu dengan apa? Dengan maktabah syamilah. Itulah maktabah yang antum bawa kemana-mana, maktabah syamilah. Tapi lumayan besar ya, 72 gigan. Ya, 72. Wa asyritoh. Ya. Kalau zaman dulu kan masih zamannya banyak kaset-kaset ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaset dalam bentuk CD atau kaset dalam bentuk pita. Sekarang ya kita mungkin tidak terlalu, mungkin banyak orang yang tidak terlalu membutuhkan kaset. Tapi diganti dengan apa sekarang? Flash disk. Ya. Bahkan sebagian yang enggak disimpan di situ tapi disimpan di mana? Di Google Drive atau di channel YouTube-nya. Ya. Kita pengen muhadharah siapa? Tinggal ketik di YouTube muncul, atau mungkin kita bisa melihat di website resmi ulama tersebut. Ya. Walakinnaha la tughni an huduril halaqah. Akan tetapi wasilah-wasilah ini, kitab-kitab, kaset-kaset yang ada, ceramah-ceramah yang ada, itu tidak mencukupkan dari apa? Dari menghadiri halaqah. Kenapa? Innal istiraka fil halaqah lahu ajrun. Karena ikut serta dalam halaqah ilmu itu berpahala. Fa idza hadarta fil halaqah, maka apabila engkau menghadiri halaqah, fa anta fi ibadatin, maka engkau adalah dalam keadaan beribadah. Wa tusalli alaikal malaikatu, malaikat mendoakanmu. Idhafatan, ditambah apa? Ila anna tarkisad dihniyah, fokusnya pikiran kita, yakunu fi huduril halaqati ablaghu mimma law sami'ta fi syarid. Jadi fokusnya pikiran ya ketika menghadiri halaqah itu lebih mendalam, lebih besar, lebih fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, law sami'ta mimma law sami'ta fi syarid, jika dibandingkan hanya dengan apa? Mencukupkan diri mendengar dari kaset. Wa anta ta'lamu anna ar-ru'yata ablaghu wa awqa'u fi nafsi minas sama'. Ya. Dan engkau pun tahu bahwasannya melihat itu lebih ablag, lebih mendalam, wa auqa fin nafas, lebih mengena ke dalam jiwa, lebih merasuk ke dalam hati, minas sama, daripada hanya sekedar mendengar. Jadi sebagian orang kalau tidak melihat hanya sekedar mendengar, kurang fokus. Yang utama adalah melihat dan juga mendengar, insyaallah lebih fokus. Qala asy-syair, ya ibnal kiram ala tadnu fa tubsiru ma qad haddasuka fama ra'in kaman sami'a. Sebuah syair yang menjelaskan bahwasannya ya ibnal kiram ala tadnu wa tubsiru, tidakkah engkau mendekat dan melihat apa yang telah mereka ucapkan kepadamu? Fama ra'in kaman sami'a, maka tidaklah sama orang yang melihat dengan orang yang mendengar. Tidaklah orang yang melihat itu sama dengan yang mendengar. Wa khairun min qawli syair qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
dan ada yang lebih baik dari perkataan syair tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal khabaru kal muayyanah. Jadi ya ikhwah, berita itu hanya sekedar mendengar berita, itu tidaklah sama dengan melihat langsung. Kal muayyanah. Muayyanah itu melihat dengan mata kepala, melihat langsung. Jadi hanya sekedar mendengar itu tidaklah sama dengan apa? Melihat langsung. Fahudurul halaqah, maka menghadiri halaqah. Wa muzahamatul ulama'i wa talabatil ilmi birraqbi, mendekati para ulama, mendekat dengan para ulama dan para penuntut ilmu dengan lutut, ya. Maksudnya ya berdesak-desakan itu berarti mendekat dengan para ulama birraqbi, seperti dalam hadis Jibril ya, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Wal qurbu min ahli ilmi, dekat dengan ahli ilmu, yakhtalifu ikhtilafan 'aziman, sang berbeda dengan perbedaan yang besar, an sama'il kalamin fil ashritah aw ma syakalaha, sangat berbeda dari apa? Dari hanya sekedar mendengar perkataan ya pada kaset-kaset ataupun yang semisalnya. Ini adab yang ketujuh, huduru ma yastati'u min halaqatil ilm, menghadiri semaksimal mungkin, sebanyak mungkin ya halaqah ilmu. Al-amru tsamin, tafadhal iqra, Bapak jadi baca. Al-amru tsamin al-hadru min al-ya'si. Rubama yahduru ba'duna 'inda syaikhin maddatan tawilatan fayaqulu syarha syaikhu kitaban rabba wa syarha kitaban hududi wa syarha kitaban nikahi wa talaqi walam afham illa yasira sahihun hadha yashtariku fihi jam'un minna katsirun walakin ma'a hadza kullihi al-ilmu kullama karrarahu al-insanu wa kullama istarja'a qira'atahu wa muzakaratihi zalal iskalu anhu. Fal imamu Ahmad rahimahullah ala jalalati wa qadrihi wa fadlihi yaqulu an nafsihi makastu fi kitabil haidi tis'a sinina hatta fahimtuhu. Iya, syukran barakallahu fikum. Adab yang ke-8, al-amru tsamin, al-hadaru minal ya'si, hati-hati dari keputusasaan. Hati-hatilah ya ikhwah dari sifat putus asa. Kalau bahasa kita ya hati-hati dari mutung, gitu ya. Ora paham wis rasah mlebu sisan, gitu ya. Ada ya gitu. Ora paham wis rasah mlebu sisan ya. Hati-hati dari putus asa ya ikhwah dalam menuntut ilmu. Ustaz, saya belajar bahasa Arab 2 tahun belum bisa baca, atau 3 tahun belum bisa baca. Mungkin ada yang bertanya seperti itu, maka kita katakan bahwasannya ya ilmu itu butuh proses yang panjang, dan yang dilihat itu bukanlah hasil,
yang Allah nilai adalah sejauh mana, sebesar mana usaha kita. Ada yang mungkin 2 tahun sudah lumayan bacanya, sudah lancar. Ada yang mungkin agak kurang. Tapi yang Allah nilai, yang Allah lihat adalah sebesar manakah usahanya. Al-hadaru minal ya'si. Rubbama yahduru ba'duna inda syaikhin muddatan tawilah. Terkadang sebagian kita menghadiri majelis syekh muddatan tawilah, dalam waktu yang lama, belajar mungkin bertahun-tahun. Fayaqulu, ia berkata ketika merasa sudah lama belajar, ia berkata, syaraha syekhu kitab al-riba. Syekh telah mensyarah, telah menjelaskan pembahasan kitab riba. Wa syaraha kitab al-hudud. Syekh telah mensyarah kitab hudud, fikih jinayah, fikih tindak pidana. Wa syaraha kitab an-nikah wa talaq. Syekh pun telah mensyarah pembahasannya kitab nikah dan kitab tolak. Jadi ya ikhwah, bagi yang belum nikah, sebelum nikah harus belajar kitab apa? Kitab nikah. Kitab tolak perlu nggak belajar? Saya nggak ingin talak ya Ustaz, jadi nggak usah belajar. Apakah gitu? Iya. Jadi kitab nikah sekaligus kitab tolak. Walam afham illa yassira. Akan tetapi saya tidak paham kecuali hanya sedikit sekali. Sahihun. Benar ya ikhwah. Hada yashtariku fihi jam'un minna katsir. Hal ini ya ikhwah, yang merasakan hal ini tuh banyak. Jadi jangan merasa sendirian ya. Yang merasakan seperti ini itu banyak. Yang merasa bahwasanya ia tidaklah paham melainkan hanya sedikit itu banyak. Yashtariku, berserikat di dalamnya apa? Jam'un minal katsir. Walakin ma'a hadza kulli. Akan tetapi bersama dengan ini semua ya ikhwah, yang harus kita yakini ketika kita merasa kok susah, kok belum bisa-bisa, ini yang perlu kita ingat. Al-ilmu kullama karrarahul insanu. Bahwasannya ilmu setiap kali seseorang mengulang-ulangnya. Ya ikhwah, ilmu itu setiap kali seseorang mengulang-ulanginya. Wa kullama istarja'a qira'atahu wa mudzakaratahu. Setiap kali apa? Setiap kali mengulang kembali membacanya, memudzakarahnya, zalal iskalu anhu, maka akan hilang muskilah darinya, hilang iskal, hilang yang belum jelas sebelumnya. Kuncinya apa? Kuncinya kalau belum paham jangan langsung keluar, jangan langsung mutung, tapi apa? Ulangi. Sehingga di Ma'had Ilmi ada sebagian ikhwah yang kelas 1 2 tahun, kelas 2 2 tahun. Jadi berapa? 4 tahun. Jadi mengulang, memurojaah itu bukan aib ya ikhwah. Ya. Juga nanti teman-teman jangan, wah ini kayak ini tinggal kelas ini. Jangan gitu ya.
Jangan ini kok, oh ini kayaknya ini loadingnya agak aneh ini kok ngulang lagi. Jangan gitu. Bisa jadi yang mengulang adalah ya yang cepat menangkapnya sebenarnya tapi pengen mungkin. Tidak setiap yang murojaah kembali yang mengulang-ulang itu berarti mungkin ya agak kurang, tidak ya ikhwah. Karena apa? Ia ingin mungkin ya, mungkin. Jadi mungkin itu penting ya. Jadi innallaha yuhibbu ahadan ya, idza amila ahadukum ahadan ayyutqinahu. Allah itu mencintai seorang hamba. Innallaha yuhibbul 'abda idza amila amalan ayyutqinahu. Allah itu mencintai seorang hamba yang jika melakukan suatu pekerjaan, melakukan sesuatu, dia mutkinkan. Mungkin dia berusaha maksimal, berusaha paling bagus. Mungkin itu bukan sing penting dadi enggak. Ya. Zalal iskal. Kita lihat contohnya di sini Imam Ahmad ya. Fal Imam Ahmad rahimahullah ala jalalati qadrihi wa fadlihi. Kita lihat Imam Ahmad ya, meskipun beliau memiliki kedudukan yang tinggi, keutamaan yang tinggi, yaqulu an nafsihi, beliau berkata tentang diri pribadi beliau, makastu fi kitabil haid, saya makastu itu berarti dia menetap, tinggal, ya, terus menerus mempelajari kitab haid, tis'a sinina, selama 9 tahun, hatta fahimtuhu, sehingga sampai aku memahaminya. Sehingga di antara permasalahan fikih yang sulit adalah fikih haid. Ya. Di sini Imam Ahmad kita lihat belajar kitab haid selama berapa tahun? 9 tahun. Antum ya ikhwah sudah belajar? Belum ya Ustadz, saya belum punya istri, jadi nggak usah belajar dulu. Harus belajar, nanti kalau ditanya istrinya gimana? Mas saya gini, ini gimana mas? Suci nggak? Boleh nggak sholat? Tanya saja Mbah Google gitu. Tidak semua yang bisa ditanyakan Mbah Google ya. Tanya saja Ustadz. Malu masa tanya wanita, tanya ke laki-laki ya. Berarti mas saja yang tanya. Akhirnya suami ya yang bertanya, istri saya gini ya. Seperti ini bagaimana? Ini ya ikhwah, demikian pula kita belajar nahwu ya, setahun 2 tahun belum paham, tambah lagi. Tambah berapa tahun? Sampai paham. Kayak Imam Ahmad, hatta fahimtuhu, sehingga aku bisa memahaminya. Kenapa para ulama kok masalah haid itu, diantara ya masalah haid itu kok susah? Kenapa? Karena para ulama tidak mengalami haid. Benar kan? Iya, sahih. Di antara sebabnya ya, kita nanti belajar muqaddimah, belajar fikih haid, nanti ada alasan-alasan kenapa para ulama itu ya di situ ada termasuk pembahasan susah adalah masalah haid. Fala nadjaru wala nai'asu, maka kita tidak boleh jemu, tidak boleh berputus asa. Kenapa ya ikhwah? Faqad a'tallahu al-insana aqlan wa dzaka'an, karena Allah telah memberikan kepada manusia akal dan kecerdasan. Wa hadha ad-daka'u yanmu wa yazidu bit-ta'wil,
Dan adzaka, kecerdasan itu berkembang ya ikhwah. Kecerdasan itu bertambah dengan apa? Bitakwid, dengan pembiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda praktekkan ya ikhwah, bahwasanya kecerdasan, kemampuan menghafal, kemampuan memahami itu bertambah. Sebagian ustadz ada yang mengisahkan awal-awal ketika menghafal Al-Quran hanya mampu menghafal 3 baris, hanya mampu menghafal apa? Setengah halaman. Dilatih terus akhirnya mampu sehari 1 halaman. Dilatih terus akhirnya mampu sehari 1 lembar. Berarti 2 halaman ya. Dilatih terus mampu sehari berapa? 2 lembar. Dan seterusnya. Awal-awal menghafal hadis mungkin sehari hanya mampu menghafal 1 hadis. Namun ketika kemampuan ini diasah terus, seseorang dalam sehari bisa menghafal 5 hadis, bahkan lebih. Mungkin ada yang bertanya, itu kalau masih muda Ustaz. Kalau seperti saya yang sudah sepuh ini ya nggak tahu apakah semakin berkurang gitu ya. Semakin diasah apakah semakin berkurang? Tidak. Jadi pisau semakin diasah semakin apa? Semakin tajam. Tapi jangan keras-keras yang mengasah. Nanti bisa apa? Bisa patah ini ya. Bisa ketul lagi gitu. Iya. Jadi kemampuannya ikhwah, kecerdasan, kemampuan menghafal, kemampuan apa? Memahami. Sehingga akal ini, otak ini kalau enggak dilatih, enggak sering diajak berpikir, sering diajak untuk menghafal, justru lama-lama kelamaan menjadi apa? Tumpul, alias apa? Pisau yang ketul ya. Dan bahkan nanti bisa berkarat. Kalau sudah berkarat mengasahnya susah lagi. Fakullama awadal insanu nafsahu tab'an i'tadat nafsu alaihi. Maka setiap kali seseorang membiasakan jiwanya agar menjadi tabiatnya, maka i'tadat an-nafsu alaihi, maka apa? Maka jiwa ini akan terbiasa padanya. Wa minal ajaibi fi adamil dhajari wa adamil ya'si. Dan di antara hal-hal yang menakjubkan di dalam apa? Tidak ada kebosanan dan tiada keputusasaan. Ma dzakarahu asy-Syaikh Asy-Shinqiti rahimahullahu taala an nafsihi, adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Asy-Shinqiti, Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Beliau bercerita tentang beliau sendiri. Faqad dzakara fi muqaddimati tafsirihi, Tafsir Adwaul Bayan ya. Beliau telah menyebutkan dalam muqaddimah kitab tafsir beliau, itu bagus ya, Tafsirul Quran bil Quran, anna syaikhahu syaraha mas'alatan minal masail, bahwasanya guru beliau, syekh beliau itu mensyarah suatu masalah dari masalah-masalah yang ada. Walam tattadih lahu, dan belum jelas masalah tersebut bagi beliau. Qala falam tattadih lil mas'alatu, falam tattadih lil mas'alatu, maka masalahnya belum jelas bagiku. Permasalahan tersebut belum jelas. Faraja'tu ila manzili, kemudian aku balik pulang ke rumah. Wa bahastu, dan saya berusaha mencari ya,
maziltu abhasu, aku senantiasa mencari jawabannya sampai paham masalah tersebut. Wal khadimu qa'imun ala ra'si bil misbahi au bi syam'ah. Sementara pembantu beliau ya itu siaga berdiri membawakan apa? Membawakan lampu atau lilin. Wala azal abhasu, dan aku senantiasa mencari abhas, bahas. Wa ashrabu syahiyal ahdar, sambil apa sini? Minum teh hijau. Hatta marra salasatu arba'il yaum. Jadi mencari satu masalah, memahami satu masalah ya, sampai berlalu 3/4 hari. Ila antola'a fajru dalikal yaum, itu sampai apa? Terbitnya fajar pada hari tersebut. Qala fazala annil iskalu, maka hilanglah dariku iskal, hal yang belum jelas tersebut, muskilah tersebut. Jadi kalau kita belajar nahwu belum paham pembahasan tamyiz, terus diulang-ulang, terus cari apa itu tamyiz sampai mungkin. Kita belum paham tentang hal, kok menentukan hal kok masih susah, terus cari. Ya, meskipun seharian fokus hal, ya mencari apa tentang masalah hal sampai benar-benar paham, maka nanti akan apa? Merasakan nikmatnya, ya, nikmatnya ketika kita apa? Paham dari apa? Suatu masalah yang awalnya masih belum jelas. Waqtafaitu an huduri darsi syekh fil yaumil akhir fi muqabili ma hasaltu minal ilm. Dan aku mencukupkan dari hadirnya dars syekh pada hari yang terakhir tersebut ya, sebagai ganti apa yang telah aku dapatkan dari ilmu, fi muqabil ya, sebagai ganti. Fandur kaifa qada yawmahu fi mas'alatin wahidah. Ya ikhwah, lihatlah bagaimana beliau menghabiskan harinya hanya untuk satu masalah saja, satu pembahasan. Jadi kalau kita di kelas ada pembahasan yang belum paham, hari Ahad pada hari libur cari sampai paham. Sehingga apa? Jangan sampai penuntut ilmu ketika tidak paham suatu masalah kemudian apa? Ia biarkan. Karena nanti kalau dibiarkan, muskilah, iskal ini akan apa? Bertumpuk-tumpuk, sehingga akan menjadi berat. Dan terkadang itu kan ilmu itu yang silsilah tadi ya, kalau yang ini belum paham, maka yang setelahnya juga belum paham, karena bersambung. Maka harus apa? Harus mengejar sampai bisa paham. Wa akhbarani ba'dul ikhwah alladzina yadrusuna fi usuluddin, dan mengabarkanku sebagian ikhwah yang belajar usuluddin, ilmu-ilmu pokok ya, ilmu-ilmu usul, anna ba'da rijalil hadis qad yubhasuna anhu sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin fi kutubit tarajim wal a'lam. Anna ba'da rijalil hadis, bahwasannya sebagian rijal itu adalah ruwah itu para perawi. Sebagian perawi hadis itu terkadang dicari tentang mereka, siapa rawi ini. Ya, itu butuh apa? 6 hari bahkan 7 hari. Dicari di mana?
fi kutubit tarajim, dalam kitab-kitab tarajim yang memuat biografi-biografi para perawi, wal a'lam, kitab a'lam yang menyebutkan sama biografi-biografi para ulama seperti Syiar A'lam An-Nubala, Tadhkiratul Hufat. Ada kitab juga Al-A'lam. Jadi mencari beberapa rawi hadis ya, itu sampai 6 hari 7 hari. Fala tahkiranna juhdan ataqallahu iyahu. Maka janganlah meremehkan kesungguhan yang telah Allah berikan kepadamu. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Summa bima ataqallahu min quwwatid dhihn. Kemudian dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu dari kekuatan apa? Pikiran, kekuatan akal. Wastidadil jawarihi lit-talab, siapnya jasad, anggota badan untuk menuntut ilmu. Wat tahsil, mendapatkan ilmu. Wat ta'adi, siap untuk berlelah-lelah, berletih-letih. Iya, dilanjutkan bacanya. Bapak Dede Panca, tafadhal. Walaqad anfaqa ghairu wahidin min ahli ilmi asyaratin bal mi'ati dirahim fi sabi tahsili babin min abwabil ilmi ista'sa alaihi fa idza qama ahaduna min halaqati lam yafham kitaban aw mas'alatan falaysa minal aibi an yuraji'a asyaikha marratan wa marratin wa an yuraji'a man hadara minat talabati. Iya, syukran barakallahu fikum. Pembahasan yang bagus sekali ini ya. Walaqad anfaqa ghairu wahidin min ahlil ilmi asyaratin bal mi'ati darahim. Dan sungguh ya ikhwah, tidak hanya 1-2 saja, tidak hanya 1-2 saja ahli ilmu, para ulama yang menginfakkan puluhan bahkan ratusan dirham fi sabili tahsini babin min abwabil ilmi, di dalam rangka untuk mendapatkan, untuk memperoleh suatu bab, suatu pembahasan dari bab-bab ilmu istaqsa alaihi, yang sulit baginya. Jadi ya ikhwan, seandainya seseorang itu ya bisa paham, ya bisa paham suatu permasalahan nahwu atau i'rab bacaan atau masalah fikih, para ulama meskipun mengeluarkan harta yang banyak tersebut rela untuk diinfakkan agar apa? Bisa memahami suatu bab, suatu permasalahan ilmu. Sebagian ulama ada yang menjual atap rumahnya untuk membeli kitab. Fa idza qama ahaduna min halaqatin, jadi ada, intinya itu harus ada usaha untuk paham. Jadi jangan pasrah kalau nggak paham. Berusaha paham, untuk paham meskipun mengeluarkan biaya. Fa idza qama ahaduna min halaqatin, jika seandainya salah seorang dari kita berdiri karena setelah selesai dari suatu halaqah, lam yafham kitaban aw mas'alatan,
ternyata dia telah selesai dari halaqah, nggak paham suatu kitab, suatu masalah, falaisa minal aib, maka bukanlah suatu aib an yuraji asy-syaikha marratan marratin, bukanlah suatu aib jika ia terus menemui syekh sekali atau berkali-kali. Yuraji itu berarti apa? Minta penjelasan ulang. Jadi ketika di kelas gak paham, ya, kemudian syekhnya keluar, ya, kemudian ditanya lagi, "Afwan, saya tadi belum paham di kelas pembahasan ini." Atau ketika ketemu syekh di mana, "Afwan ya syekh, kemarin di kelas saya belum paham masalah ini." Falaisa minal aib, ini bukan aib ya ikhwah. Wa an yuraji'a man hadara minat thalabah, juga bukan aib jika bertanya kepada yang hadir pada saat itu dari para penuntut ilmu. Jadi kalau nggak paham, itu bukanlah aib jika ia bertanya kepada teman kelasnya. Farubama yakunu ba'du talabati aw ba'dul hadirina fihim man manallahu alaihi bidaka'in wa fahmin. Karena apa? Ya, terkadang sebagian penuntut ilmu, sebagian yang hadir, ya, di antara mereka ada yang Allah berikan karunia berupa kecerdasan dan pemahaman. Fala tastahi, maka jangan malu untuk bertanya kepada teman. Kama huwa halu ba'dil muqassirina mulabbasi alaihim, jangan malu seperti keadaan sebagian orang yang lalai, yang muqassir, yang bingung. Jangan malu apa? Antas ala qarinan laka, jangan malu bertanya teman kelasmu. Au hatta man huwa asgharu minka, meskipun teman kita tersebut lebih muda. Farubbama yakunu au aminka, karena mungkin terkadang apa? Ya, lebih paham darimu, wa'adka minka, lebih cerdas darimu, fi ihtiwa'il mas'alah, di dalam apa? Di dalam memahami, dalam mengumpulkan masalah. Fasalhu, tanya dia. Dan yang ditanya jangan apa? Jangan malas untuk menjawab. Nah ini gak boleh ya. Siapapun yang ditanya dari kita gak boleh malas menjawab. Fasalhu, tanya dia. Wada'ankal kibra, tinggalkan darimu sifat sombong. Wada'ankal haya'al mutasanna, tinggalkan darimu sifat malu yang dibuat-buat. Kenapa ya ikhwah? Karena tidak ada kata malu dalam belajar. Yaqulul Imam Mujahidun rahimahullah, Al-Imam Mujahid tilmid man? Tilmid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ahli tafsir, Mujahid. Kalau dalam kitab Ibnu Katsir sering disebutkan qala Mujahid, berkata Mujahid, qala Mujahid dalam menjelaskan ayat ini. La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Ya, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirun. Ya, tidak akan menuntut ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu siapa? Orang yang malu dan orang yang sombong. Sehingga ikhwah tidak ada kata malu dalam belajar.
Wala rubbama ya'ti syaitanu ila ba'dina, atau mungkin terkadang syaitan mendatangi sebagian kita. Wa yara ahadal ikhwah asghara minhu, dan melihat sebagian ikhwah yang lebih muda darinya qad fahimal mas'alah, telah memahami masalah tersebut. Wa huwa lam yafhamhu, sedangkan dia belum memahaminya, tidak paham. Fayatarihi kibrun au ujbun, maka terkadang menjangkitinya kesombongan atau ujub, bangga ya. Karena kesombongan inilah fayamtani'u an yas'alahu wa yastafida minhu, maka menghalanginya untuk bertanya kepada temannya tersebut yang lebih muda atau mengambil faedah darinya. Jadi ya, sifat sombong inilah yang menghalangi seseorang untuk bertanya kepada temannya, mengambil faedah darinya. Kenapa malu? Kenapa kiber? Khosyata an yuqal. Kenapa gengsi ya? Karena takut, khawatir dikatakan inna fulanan sa'ala fulanan. Si fulan, masa tanya kepada si fulan? Apa enggak gengsi dia, nanti harga dirinya jatuh? Enggak ya ikhwah? Wa hada wala syakka min talbisi iblis. Itu termasuk apa? Talbisnya iblis. Ada kitab bagus namanya Talbisu Iblis karangan Al-Imam Ibnul Jauzi. Ini ya ikhwah, ya, adab yang ke-8, al-hadaru minal ya'si, hati-hati dari putus asa. Dilanjutkan Bapak Didi Panca, al-amru tasi. Tafadhal. Al-amru tasi adamul muqati'atin. Wa hadha ya'udu ila al-'adabi fil halaqati. Fa fi ba'dil ahayina tubtala bi syakhsin minal hadirina fil halaqati yuqati'ul syaikha bal inna ba'dahum yaruddu 'ala syaikh raddan mustahjinan wala syakka anna hadza min su'il adab. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam adabana wa 'allamana faqala laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rifa la'alimina haqqahu. Ya, syukran, barakallahu fikum. Al-amru tasi, adab yang ke-9, adamul muqata'ah, tidak memotong pembicaraan. Maksudnya adalah tidak memotong pembicaraan syekh. Wa hada ya'udu ilal adabi fil halaqat, maka ini kembali kepada adab, bagaimana adab dalam halaqah ilmu. Fa ba'dil ahayin, maka kadang-kadang ahayin tubtala bi syakhsin, diuji dengan seseorang minal hadirina, dari yang hadir fil halaqah, yuqati'u syaikha, orang tersebut memotong pembicaraan syekh. Bal inna ba'dahum yaruddu 'ala syekh raddan mustahjanan, bahkan sebagian mereka membantah syekh dengan bantahan yang mustahjan, dengan bantahan yang dianggap keji. Wala syakka anna hada min su'il adab, maka tidak diragukan ini adalah termasuk buruknya adab.
Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam addabana wa 'allamana. Dan Nabi SAW telah mendidik kita, telah mengajari kita. Faqala, Nabi bersabda, laisa minna man lam yujilla kabirana. Bukanlah termasuk dari golongan kami seseorang yang tidak menghormati, memuliakan yang lebih tua. Wa yarham saghirana. Demikian pula bukanlah dari golongan kami seseorang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan bagian dari kami seseorang yang tidak mengetahui haknya para ulama. Wa inna mimma nassa alaihi ahlul ilmi. Apa yang telah dinaskan oleh para ahli ilmu ya ikhwah, anna tuqati asy-syaikha fi hadisin. Janganlah kamu memotong syekh dalam pembicaraan, hatta yafragha min mas'alatihi tilka, sampai selesai dari apa? Dari masalah tersebut, masalah yang dibicarakan oleh syekh tersebut. Walaqad qala al-Imam Bukhari, sungguh Imam Bukhari telah mengatakan, babu man su'ila ilman, bab seseorang yang ditanya tentang suatu ilmu, wa huwa mustaghilun fi hadisihi, dan dia sedang sibuk dalam pembicaraannya, fa'atammal hadisa, maka apa? Maka dia hendaklah ya tetap menyempurnakan pembicaraannya. Jadi apa? Seseorang yang ditanya suatu ilmu, jadi dia apa? Ditanya tentang ilmu padahal dia sedang sibuk dalam apa? Dalam pembicaraannya. Fa'atimmal hadisa, maka apa? Hendaklah apa? Dia menyempurnakan hadis tersebut. Summa saqal hadisa wa fihi. Kemudian setelah membawakan bab tersebut, Imam Bukhari memaparkan hadisnya. Anna Arabiyan qala, ada Arab Badui. Arab Badui kan terkadang kalau tanya ceplos-ceplos ya. Dan para sahabat itu senang kalau Arab Badui datang. Dapat faedah dari pertanyaan-pertanyaan apa Arab Badui. Ya. Wa Nabi SAW yakhtubu. Arab Badui datang padahal Nabi sedang berkhutbah. Mata sa'ah, tiba-tiba tanya. Coba bagaimana perasaan antum ya ikhwah? Ketika khutbah ada Arab Badui datang gitu ya. Ada seseorang datang, mata sa'ah, kapan hari kiamat datang? Famadha Rasulullah SAW fi hadisihi, maka Nabi tetap berada dalam apa? Pembicaraan beliau, tetap dalam khutbah beliau. Wa a'rada anhu, beliau berpaling, tidak menggubris siapa, tidak menghiraukan Arab Badui tadi. Hatta idza qada hadisahu, ketika Nabi telah selesai menyelesaikan pembicaraan beliau, qala aina urahu sa'ila lis-sa'ah. Mana tadi yang saya lihat bertanya tentang apa? Hari kiamat. Jadi ketika Nabi pada waktu itu tidak menghiraukan, tapi setelah selesai apa? Beliau cari. Mana tadi yang bertanya? Fadalat hadhil jumlah ala annahu sami'ahu. Maka jumlah ini ya ikhwah menjelaskan bahwasannya Nabi sebenarnya mendengar apa? Pertanyaan Arab Badui tadi. Walakinnahu a'rada anhu, akan tetapi Nabi berpaling dari apa? Dari Arab Badui tadi. Tidak menghiraukan. Kenapa? Ta'diban, dalam rangka mendidik. Wa zajran lahu, memberikan hardikan yang lembut, ya. Lakinnahu a'rada anhu ta'diban wa zajran lahu.
Berarti ini adab ma'as syekh. Iya. Al-amrul ashir. Al-adabu fi tarhi su'ali 'ala syekh. Itu adab di dalam menyampaikan pertanyaan kepada syekh. Nara fi ba'di halaqatil ilm, kita melihat pada sebagian halaqah ilmu ya ikhwah. Wa nasma'u, kita mendengar, ana ba'dal talabati, sebagian penuntut ilmu, yas'alu su'alan, bertanya dengan suatu pertanyaan, fihi takallufun, di dalam pertanyaan tersebut ada sikap apa? Takalluf, memberat-beratkan diri, tanattu, menyusahkan diri, wadihun, halakal mutanatti'un. Ya, sebagian penuntut ilmu bertanya dengan apa? Pertanyaan yang justru menyusahkan dia sendiri, memberatkan diri sendiri. Jangan seperti Bani Israil, sembelihlah sapi sudah selesai, nyembelih sapi apa saja. Kalau tanya sapi yang bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya. Wal adha wal amr, dan ada yang lebih adha, yang lebih buruk, wal amr, dan lebih pahit, an yakunal jawabu ma'luman ladaihi, ya, padahal jawabannya itu apa? Sudah ia ketahui, makluman, sudah maklum ya, sudah maklum menurutnya. Kenapa sudah maklum, sudah diketahui kok bertanya? Lakinnahu yas'alu syekha min ba'di ta'jiz, akan tetapi dia bertanya kepada syekh dalam rangka untuk ta'jiz, dalam rangka untuk melemahkan syekh, dalam rangka untuk apa? Ngetes. Wa min babil ifham, dan dalam rangka membantah. Jadi pertanyaan itu seolah pertanyaan tapi sebenarnya membantah. Al-ifham ya. Wa min babi idharin annahu ya'lam, atau mungkin ya dalam rangka untuk menampakkan, memperlihatkan bahwasannya dia itu tahu, melihatkan kepada teman-temannya. Tsumma tash'uru anna dzalika sa'ila yudhirul jawaba lisyekh min tarfin khafi. Kemudian engkau merasakan bahwasanya si penanya tersebut ya itu apa? Sebenarnya menampakkan jawaban kepada syekh ya min tarfin khafi, dari apa? Dari sisi yang tersembunyi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sighahnya, bentuknya itu bertanya, tapi apa? Yudhirul jawab, sebenarnya apa? Menampakkan jawaban min tarfin khafi. Idan faqad asa'al adaba fi tarhis soal, maka sungguh engkau telah melakukan keburukan dalam apa? Adab di dalam bertanya. Namun itu perlu diingat ini ya, bukan berarti kita tidak apa meluruskan syekh jika salah. Justru yang bagus ketika apa? Ketika syekhnya mungkin ada yang salah, ada yang kurang, namanya manusia, ya pasti banyak salahnya, ya diluruskan, ya diluruskan dengan apa? Dengan baik, diluruskan dengan adab, diluruskan dengan apa? Dengan tidak menampakkan kalau dia lebih pandai. Atau terkadang sebagian apa? Sebagian meluruskan syekhnya tapi dalam bentuk bertanya itu bagus. Kan tidak menampakkan apa? Menampakkan dia pandai. Ya.
bertanya, "Ya Syekh, bukankah kalau seperti ini masalahnya seperti ini ya Syekh?" Ya. Ya. Jadi apa? Dengan sighah yang di situ tidak terkesan menggurui, dan ini butuh apa? Butuh suatu metode ya untuk menyampaikannya. Sebagian mungkin ketika apa? Ketika ada yang salah, mana yang lebih bagus? Meluruskan Syekh di kelas atau di luar? Kalau di luar, kalau di kelas nanti apa? Bisa langsung diralat, ya kan? Kalau di luar bisa menjaga harga diri. Mana yang lebih diutamakan? Dijabri aja. Dijabri, masya Allah, bagus nih. Dijabri. Itu metode yang bagus, dijabri. Iya ya ikhwan, nah sahih. Jadi kita harus, ya kita pun, saya sendiri juga memaklumi harus banyak belajar dalam masalah ini, ya. Ketika apa? Ketika mendapati seperti ini, bagaimana bertanya dengan baik, ya. Idan faqad asa'al adaba fi tarhis su'al. Kalau demikian berarti kamu telah buruk adabnya dalam menyampaikan pertanyaan. Wa asa'al adaba fi qasdihi ijazaz syekh. Ijaz itu berarti maf'ul bih dari qasdi, ya. Dan telah buruk adabnya karena apa? Karena maksudnya tadi untuk melemahkan syekh, ijaz, mengalahkan syekh. Wa aidan asa'al adaba ma'allahi azza wa jalla fi su'i niyatihi. Juga apa? Buruk adabnya kepada Allah. Kenapa? Karena buruknya niat. Jadi jangan sampai pertanyaan itu dalam rangka menampakkan kalau kita itu lebih paham dari yang lain, ya. Tapi pertanyaan tersebut boleh kalau kita sudah paham, bertanya boleh, tapi dalam rangka untuk memberikan faedah kepada teman-teman yang lain. Wa ba'dun nas la yaqsudu min tarhis su'al ta'jiz asy-syekh. Sebagian orang tidak memaksudkan dari memberikan pertanyaan untuk ta'jiz asy-syekh, untuk melemahkan syekh, tidak. Bal qad yakunu qasduhu hasanan, ya. Bahkan terkadang niatnya baik, tujuannya baik. Lakin akhalla bi adabin min adabil ilm. Niatnya baik, namun terkadang rusak dalam adabnya, ya, dari adab-adab menuntut ilmu. Walihada kana salafu yuqarri'una man kana hadha tab'ahu. Oleh karena itu para ulama salaf yuqarri'una, menegur dengan keras seseorang yang seperti ini tabiatnya. Faqad dzakara Adz-Dzahabi fi Siyar. Imam Dzahabi telah menyebutkan dalam kitab Siyar annal Imam Malikan rahimahullahu taala, bahwasanya Imam Malik rahimahullahu taala kana fi halaqatin min halaqatil ilm, di dalam suatu halaqah, fa kana yudarrisu fi ahadi durusihi, beliau sedang mengajar dalam salah satu pelajaran beliau, summa su'ila an mas'alatin fardiyah, kemudian beliau ditanya tentang masalah fardiyah. Masalah fardiyah itu adalah pertanyaan hipotesis. Pertanyaan apa? Hipotesis. Kalau seandainya begini bagaimana hukumnya? Seandainya mengalami begini bagaimana hukumnya? Fa'ajaba biqali Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menjawab dengan perkataan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Faqala Ismail ibn binti As-Sudi ma qala fiha Aliyun wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma fa'auma'a ilal hajabah. Fa'auma'a itu apa?
memberikan isyarat dengan tangan. Ilal hajabah, hajabah itu adalah pelayan, para pelayan yang bertugas menerima apa? Tamu. Falamma hammu bi, ya, adautu wa adastuhum, ketika mereka ya berkeinginan keras padaku, adautu, saya lari, wa adastuhum, dan saya apa? Melemahkan mereka. Faqalu ma nasna'u bi kutubihi wa mihbaratihi, apa yang kami perbuat dengan kitab-kitabmu dan juga mihbarah. Mihbarah itu adalah tempat tinta. Faqala utlubuhu birifkin, maka apa? Maka mintalah, maka carilah dia dengan apa? Dengan lemah lembut. Faja'u ilayya faji'tu ma'ahum faqala malikun min aina anta qultu min al-Kufah qala fa aina khalaftal adab, fa aina khalaftal adab, adab itu mana gitu. Faqultu innama dzakartuka li astafida, jadi apa? Hanya saja saya bermudzakarah denganmu, menyebutkan kembali itu untuk mengambil faedah. Faqala inna aliyan wa abdallahi la yunkaru fadluhuma. Jadi Ali, Abdullah bin Mas'ud itu tidak diragukan lagi ya, tidak diingkari apa? Keutamaan keduanya. Wa ahlu baladina ala qawli Zaid bin Sabit. Jadi apa? Jadi ini tadi apa? Beliau menjawab dengan jawaban apa? Zaid bin Sabit, tetapi tadi Ismail menjawab dengan apa? Dengan jawaban Ali dan Abdullah bin Mas'ud. Fa idza kunta baina qaumin ya tabda'uhum bima la ya'rifuna fayabda'uka minhum ma taqra. Ya, sudah adzan ya. Tapi ikhwah, sampai sini ya. Insyaallah kita akan melanjutkan nanti ba'dal maghrib. Insyaallah pada maghrib nanti kita akan melihat beberapa kitab-kitab adab yang penting untuk kita baca nih. Ya, demikian kita istirahat terlebih dahulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat maghrib biidznillah taala. Demikian sesi yang pertama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Untuk yang timur bisa dimatikan, yang timur nih, yang niku. Nggih.